pembelajaran dilakukan secara terpisah untuk setiap mata pelajaran akan menyebabkan anak untuk berpikir secara holistik. Yang ketiga, pembelajaran terpisah akan menimbulkan dampak diantaranya adalah tingginya angka mengulang kelas putus sekolah. Yang keempat, sedikitnya taman kanak-kanak sangat memprihatinkan, terutama daerah terpencil. Yang kelima, permasalahan ini menunjukkan bahwa kesiapan sekolah sebagian peserta didik di kelas awal cukup rendah. Selanjutnya, untuk mencapai implementasi standar isi yang termuat dalam standar nasional pendidikan, maka pembelajaran pada kelas awal yang dimaksud dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 lebih sesuai jika dikelola dalam pembelajaran terpadu, memiliki pendekatan pembelajaran tematik. Selanjutnya, pembelajaran tematik dapat menjadi acuan dan contoh konkret. Selanjutnya, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta. Yang B, ruang lingkup. A, karakteristik perkembangan anak usia awal di SD. 1. Anak usia dini dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD biasanya pertumbuhan fisiknya lebih tercapai kematangan, mengontrol tubuh dan keseimbangannya. 2. Anak usia dini kelas 1 sampai dengan kelas 3 dapat menunjukkan keakuannya tentang jenis kelompoknya, tentang jenis kelaminnya, telah mulai berkompetisi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah mampu berbagi dan mandiri. Yang B-nya, cara anak belajar. 1. Setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut kognitif, yaitu yang disebut skemata, yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pengamatan terhadap objek yang ada dalam lingkungan. Yang ketiga, proses asimilasi adalah menghubungkan objek dengan konsumen yang sudah ada dalam pikiran dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran. Yang keempat, perilaku belajar anak sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek dari dalam dirinya dan lingkungannya. Yang kelima, pada rentang usia dini anak mulai menunjukkan 1. Mulai memandang dunia secara objektif. 2. Mulai berpikir secara operasional. 3. Mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda. Yang keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan prinsip ilmiah sederhana dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Yang kelimanya, memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Demikian dari kelompok A. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin kelompok E ya, sebagai pembanding pertama ya. Kelompok E silakan. Ini ada lautan tentu saja. Apa cukup benar atau masih ada kekurangan? Kalau ada, mana kekurangannya? Atau tidak tahu silahkan bertanya dengan kelompok A. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menarik dari pembahasan dari kelompok A. Cuma di sini juga kan untuk kita, bukan untuk anak yang pertama saya bertanya.
tahun berapa standar isi itu dicetuskan